warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Saratuna Diva dari PIAU 3C dengan NIM 2331319096. Di sini saya akan membuat video pendampingan simulasi untuk anak usia dini, usia 4-5 tahun, untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah perkembangan sosial emosional yang diampu oleh Bapak Hasan Ubaidillah MPDI. Nah, saya simulasi anak pertama Izudin. Dan yang saya lakukan pendampingan dan simulasi untuk masalah anak ini yang seringkali mengucapkan bahasa itu dengan nada seperti sedang marah. Nah, dari latar belakangnya adalah anak ini tuh tinggal bersama keluarga yang lengkap, ada ayah, ibu, dan juga 3 saudara. Kemudian ada juga nenek. Nah, dari segi bahasa itu yang nenek ini memang kalau berbicara itu nadanya itu memang seperti nada tinggi, tapi itu tuh nada biasa gitu. Jadi anak ini mungkin meniru dari perkataan neneknya. Jadi misalkan ada kejadian itu yang saya amati, misal anak ini, adik ini ditawarkan makanan oleh si nenek. Kemudian karena ini adik ini kan bilang tidak mau, dia nggak mau. Terus karena pendengaran nenek itu kan sudah mulai sudah mulai berkurang, nenek itu tidak dengar. Terus nenek ini bertanya lagi kepada adik Izut kayak, mau nggak makanan ini gitu. Nah, adik itu saking emosi ya, kayak dia tuh udah jawab gak mau, tapi dia tuh kayak merasa dipaksa. Jadi dia berteriak kayak, kan kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Nah, saya melakukan pendampingan dan stimulasi ke DI Zut ini dengan langkah-langkah. Yang pertama itu kita dapat memahami dulu perasaan anak. Jadi seringkali itu anak itu kan belum memahami ya apa yang dia rasakan, apa yang emosi yang dia rasakan. Misalnya dia marah, itu kenapa tiba-tiba dia marah. Kemudian kita mengajarkan anak mengenali emosi. Jadi emosi yang anak rasakan itu dia itu bisa mengenali, oh ini aku marah karena ini, aku sedih karena ini, begitu. Nah, anak untuk mengenali emosi itu kita harus menggunakan bahasa yang lembut, yang baik, dan kita bisa mencontohkan bagaimana cara mengatakan dengan baik, berbicara dengan sopan, berbicara dengan nada yang lembut, tidak marah-marah begitu. Jadi kita bisa misalkan dari permasalahan di Izut ini, dia kan seringkali memakai nada marah saat ditanya neneknya, kemudian neneknya itu tidak dengar dan neneknya bertanya lagi hingga berulang. Nah, Deizut ini marah menjawabnya. Nah, kita bisa tanya dulu kenapa kok dia marah gitu. Adik kesel ya. Jadi kita harus memvalidasi perasaannya dulu. Dia marah boleh, marah itu boleh, itu bagian dari emosi. Nah, Deizut marah karena ini ya kan ditanya, tapi neneknya nggak dengar. Nah, jadi adik nggak usah teriak, kan bisa bilang pelan-pelan. Adik bisa deket ke nenek. Nenek kan dari beri penjelasan dulu. Nenek kan sudah tua dan pendengarannya itu sudah mulai berkurang, tidak seperti adik. Nah, adik harus bicara dengan nada yang lembut. Kepada orang tua kan harus nada yang baik, yang lembut. Nada yang baik itu ya tidak berteriak-teriak. Harus, kalau adik nggak mau, misalkan ditawarkan makanan, adik mau ini nggak, dia jawab nggak mau, dia bilang bisa baik-baik ke neneknya, bisa nggak mau nek gitu, tapi dengan mendekat ke nenek supaya nenek bisa mendengar. Kemudian untuk hal lain, ada kejadian saat Deizut ini bermain dengan saudara yang lebih kecil, adiknya. Nah, itu misalkan si adik ini bermain orang-orangan ya bersama berdua ini. Terus si adik ini diperintahkan si mobilnya ini untuk tidur, tapi adik ini nggak mau tidur, maunya mobilnya dijalankan. Kemudian Deizut ini marah kayak bilang, loh dia kan udah tak bilangin itu disuruh tidur gitu, kenapa nggak tidur gitu, ini harus tidur. Habis itu seperti mengambil mainannya suruh tidur gitu, diposisikan di suruh tidur. Terus respon si anak yang tadi adiknya itu diam dan pernah juga sampai hampir menangis. Kemudian saya seperti tak amati dulu, biarkan dia tuh merasakan, oh aku gini, emosinya dia. Terus kemudian baru setelah mereka agak tenang, kemudian kita baru berbicara kepada anak. Jadi pastikan
anak itu nyaman dulu saat kita ajak bicara. Terus kita bilang tadi adik itu teriak-teriak, adik itu benar nggak kakak gitu. Nah misalkan kita juga bisa itu bisa menumbuhkan empati anak. Jadi misalkan kita itu memberitahu ya, misalkan kakak di Izut ini ada di posisinya adik. Nah di Izut ini dibentak atau diteriaki saat dia tuh main gitu. Nah itu mau nggak, kan itu sedih nggak kalau diteriaki kayak gitu. Jadi anak itu supaya dia itu bisa merasakan emosi orang lain. Jadi dia itu nggak sekedar maunya dia kemudian berteriak gitu, jadi tidak memikirkan perasaan orang lain. Itu akan menumbuhkan empati dan akan membekas di dalam hatinya, dan dia bisa melakukan itu untuk kedepannya dengan mandiri. Kemudian langkah-langkahnya yang dapat dilakukan adalah selain mengajarkan anak untuk mengenal emosi, selain memahami anak, itu kita dapat mengajak anak itu untuk bermain. Jadi saat anak frustasi atau dia tuh merasa emosi, kesal, itu bisa adek ayo main yuk gitu ajak main. Nah di simulasi saya ini pendampingan, saya mengajak bermain mewarnai. Jadi dalam permainan ini ada dua gambar. Yang satu itu adalah gambar perbuatan anak yang perilakunya buruk, dan satunya perilaku baik. Terus saya ini menyuruh untuk adik Izin ini untuk memilih mana yang perilaku baik. Yang perilaku baik nanti dicentang ya, dan yang perilaku buruk nanti diberi tanda silang. Nah adik ini sudah memahami, dan kemudian saya suruh mewarnai. Nah saya ajak mewarnai, ayo kita warnai yuk yang anak-anak yang perilakunya baik. Jadi ada dua anak bermain bersama, ketawa-ketawa. Nah dia adik Izin ini akan mewarnai gambar tersebut. Kemudian setelah melakukan itu kita juga harus memberikan seperti apresiasi dan pujian jika dia melakukan hal yang benar. Misalkan suatu saat dia bicaranya lembut ke adiknya, dia iya pintar ya kakak, nggak bentak-bentak adik gitu, bicaranya yang sopan gitu. Jadi anak itu akan merasa hal tersebut itu ternyata benar. Jadi dia itu pasti akan menerapkan perilaku tersebut. Jadi dia yang biasanya menjauh dengan berteriak, berbicara dengan nada marah seperti itu, saat dia dipuji, saat dia mengatakan dengan nada lembut, dia akan merasa tersanjung dan ternyata berarti yang ini benar gitu. Kemudian dari evaluasi hasil dari saya melakukan pendampingan ini, respon anak itu mengalami perkembangan yang peningkatannya itu sangat meningkat. Jadi yang awalnya dia suka seperti itu, berteriak, emosi, kemudian setelah saya simulasi selama kurang lebih itu 2-4 minggu, anak ini berprogres, dia menjadi lebih baik saat berkomunikasi. Dan hal yang terpenting saat kita mengajak komunikasi anak, kemudian memberitahu anak, mengajarkan emosi, mengenali emosi, itu kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar anak itu sudah terpenuhi. Misalkan seperti tidur, anak itu sudah cukup tidur, anak sudah cukup makan. Nah baru kita itu bisa mengajak komunikasi anak secara dua arah. Jadi anak itu akan komunikasinya lebih baik saat kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi. Dan selain itu kita juga bisa menerapkan lingkungan itu yang harmonis. Jadi diusahakan saat di depan anak kita itu menggunakan bahasa yang lemah lembut, yang sopan, yang tidak berteriak-teriak. Jadi karena anak itu cenderung akan meniru perilaku orang tuanya, orang yang ada di dekatnya, orang yang dilihatnya. Jadi sebisa mungkin kita harus menciptakan lingkungan yang cara berkomunikasinya baik, dan mengajari anak untuk empati, dan dia itu dapat memahami perasaan orang lain. Misalkan ke Izut ditawari mbah mak eman, terus ke Izut nggak mau, terus jawabnya biasanya teriak-teriak toh. Nah itu boleh nggak?
nggak boleh. Pengen jawab, harusnya pengen jawab. Iya pengen. Boten mbah, kok nggak mau mbah gitu, tapi deket ke mbah ya.